Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan menyapa dan menyampaikan materi di acara MPLS SMK Kusuma Bangsa Bogor di tahun ini. Namun sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Rahman Suminto. Bapak mengajar di kelas 10 mata pelajaran PPKN dan di kelas 12 pelajaran PAI. Baik anakku sekalian, kita awali saja perjumpaan kita dengan sama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja materi kita di MPLS kali ini. Insya Allah Bapak diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang wawasan ideologi Pancasila dan keluarga sadar hukum. Ideologi Pancasila, tentunya ini kata yang sudah tidak asing lagi bagi kalian semuanya. Pertama kita lihat dari kata ideologi. Ideologi itu terdiri dari dua kata, yaitu ideo dan logi. Kalau diambil dari dua kata ini, maka kita bisa simpulkan bahwa dua kata ini sepadan dengan kata ide dan logos. Ide itu berarti bisa juga harapan, pemikiran, bahkan cita-cita. Adapun logos atau logi itu punya arti ilmu. Dan jika ini dijadikan ilmu, maka dia harus tersusun. Artinya apa? Artinya ideologi itu dia akan dijadikan sebagai dasar suatu negara. Jika dijadikan sebagai dasar suatu negara, maka harus tersusun secara rapi, secara ide dan tujuan, karena dia mengandung cita-cita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu punya arti 5, adapun sila punya arti dasar atau pokok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Tentunya kalian sudah hafal semua ya. Nanti kapan-kapan Bapak akan tes satu-satu. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa ya. Baik, berkaitan dengan wawasan ideologi Pancasila. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kalian diminta untuk paham apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Singkatnya saja, sebetulnya ideologi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Karena dia dijadikan dasar negara, maka artinya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan segala peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Maka dari itu, Pancasila harus dimaknai nilai per nilainya. Misal, kita punya nilai Pancasila sila pertama. Ayo, siapa yang tahu? Sila pertama itu nilainya apa? Ya, betul. Itu nilainya adalah nilai ketuhanan. Ada nggak dalam peraturan negara kita yang berkaitan dengan ketuhanan? Tentunya ada. Ya, beragama misal, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau dalam peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, itu diatur tentang keberagamaan. Misal yang kedua lagi, contoh nilai sila kedua, berarti nilai apa? Ayo, siapa yang tahu? Satu tadi ketuhanan yang Maha Esa, punya nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti nilainya ada nilai kemanusiaan. Ini berkaitan dengan hubungan sosial kita dengan sesama. Nah, di sana ada aturan-aturan. Contoh, tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Maka adalah aturannya KUHP dan segala sebagainya. Tidak boleh mencuri kan ya? Kalau mencuri berhadapan dengan ketentuan hukum. Membunuh, bahkan memfitnah atau apa istilahnya sekarang itu,
mencemarkan nama baik itu kena pasal hukum. Maka dari itu ini sudah diperkirakan oleh para pendiri bangsa kita bahwa Pancasila itu jika diambil nilai-nilainya dan dijadikan sebagai aturan tata kehidupan, maka insya Allah hak-hak setiap orang itu tidak akan dirampas oleh orang lain. Nah, itu maksudnya kalian harus mengetahui tentang wawasan ideologi Pancasila. Sekali lagi ya, ideologi Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Artinya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan peraturan-peraturan yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, bahwa jika ideologi Pancasila ini dikaitkan dengan keluarga sadar hukum, itu artinya bahwa dalam kehidupan berkeluarga, kalian kan belum berkeluarga ya, tapi sudah jadi bagian dalam keluarga. Itu artinya setiap orang itu harus memiliki kesadaran bahwa kita ini hidup diatur oleh nilai-nilai Pancasila salah satunya. Selain kita diatur juga oleh nilai-nilai keagamaan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sadar itu apa sih? Nah, ini dia yang jadi pertanyaan. Sadar itu apa? Gitu ya. Coba dipikirkan sejenak, direnungkan. Kira-kira sadar itu apa ya? Kalian sedang sadar sekarang? Sadar mungkin ya. Nah, itu dia sadar atau kesadaran. Tapi secara konsep keilmuan, sadar itu artinya sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku yang munculnya itu dalam diri seseorang, yang semuanya didasari oleh keikhlasan, keridhoan, berperilaku untuk kepentingan bersama. Itu sadar namanya. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu semuanya sudah terpikirkan kalau kita sadar. Nah, kalau orang yang nggak sadar, perilakunya tidak tersusun, tidak terpikirkan. Mungkin sering lihat ya orang-orang yang tidak sadar, maka perilakunya itu tidak terstruktur, jalan pun nggak benar ya, bahkan mau merem aja nggak bisa, meremnya saja tidak teratur gitu. Nah, itu orang yang tidak sadar. Tapi kalau orang yang sadar, jalan itu teratur, mau kemana dia tujuannya itu teratur, sadar. Nah, tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini adalah kita diminta untuk berperilaku ya, atau bersikap untuk kepentingan bersama. Ingat, kalau keluarga sadar hukum artinya di dalam kehidupan kita itu kita sadar bahwa setiap gerak langkah kita itu diatur oleh yang namanya hukum. Apakah di dalam keluarga itu ada hukum? Tentunya ada. Orang tua bikin peraturan, ini, itu, dan sebagainya. Tapi sebelumnya kalian paham gak nih apa yang dimaksud dengan hukum? Yuk kita bedah ya. Hukum itu adalah peraturan. Peraturan itu isinya hanya 2. Ayo, siapa yang tahu? Oke. Boleh disebutkan saja, gak masalah, salah juga. Nah, itu salah satunya ya. Peraturan itu isinya ada 2, yaitu perintah dan larangan. Itu peraturan. Kemudian yang dimaksud dengan hukum itu peraturan. Peraturan yang bagaimana? Yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku kita, untuk mengatur tingkah laku agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang paling penting dalam hukum itu ada namanya sanksi. Wajib ada. Jika dia bersalah, apa sanksinya? Gitu ya. Jika dia ikut peraturan, bisa jadi diberikan penghargaan. Bisa seperti itu. Jadi kita simpulkan yang dimaksud dengan hukum itu adalah
peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku kita dan memiliki sanksi bagi orang yang melanggarnya. Itu namanya hukum. Dan jika kita padukan kembali yang tadi konsepan ideologi Pancasila dengan keluarga sadar hukum, itu artinya bahwa kita, bapak, kalian yang berada dalam lingkungan keluarga itu wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang dibuat dalam lingkungan keluarga. Contoh misal peraturannya, tidak boleh pulang terlalu malam. Perempuan batasnya itu ya jam 8 harus sudah ada di rumah. Ya, gak usah begadang-begadang, apalagi nongkrong-nongkrong di jalan yang tidak punya faedah atau manfaatnya. Yang ada kalau begadang itu besok giliran waktunya belajar, tersitalah energinya, tersedot energinya karena aktivitas. Baik, itu artinya adalah dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan kita yang hidup dalam lingkup keluarga, itu nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan. Ya, nilai ketuhanan, artinya dalam lingkungan keluarga itu harus dibina keagamaannya, ya, ngaji, sholat, tak ulah ditinggalkan. Itu nilai-nilai Pancasila di sila pertama. Atau di nilai kedua, kemanusiaan. Kalau sila kedua itu kan punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Posisi kita sebagai manusia harus berbuat adil dan punya adab. Adil dalam arti perlakukan anggota keluarga itu seperti layaknya kita berbuat adil. Ibu bapak posisinya ada di atas kita, maka tidak boleh kita melanggar peraturan itu. Apa maksudnya melanggar? Culangung misal gitu ya, atau merendahkan orang tua. Derajat orang tua dalam keluarga itu harus ditinggikan oleh setiap anak. Tuh, kudu punya adab. Artinya apa? Cara berbicara kita, cara bertingkah laku kita kepada orang tua itu harus tertata dan teratur. Tidak boleh, kalau bahasa agamanya itu sampai mengucap saja nggak boleh, dianggap durhaka. Maka tata bicara, tata perilaku kita harus diatur dalam kehidupan keluarga, baik itu terhadap orang tua maupun terhadap kakak atau adik. Itu semuanya punya aturan lain. Nilai yang ketiga, misal nilai persatuan Indonesia, kudu akur dalam keluarga ya, harus akur. Tidak boleh dengan sesama keluarga, misal dengan kakak kamu atau dengan adik kita gitu ya, itu kita iri atau sampai dengki atau punya dendam dengan sesama keluarga. Nah, ini tidak diperkenankan karena itu akan mengancam persatuan keluarga. Terus yang ketiga misal apa? Yang keempat ya, yang keempat itu berarti apa sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ini dalam keluarga itu bagian dari rakyat terkecil. Maka segala sesuatunya diambil keputusannya itu berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama anggota keluarga. Seperti itu ya. Dan nilai yang kelima misal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya diperlakukan secara adil dalam kehidupan berkeluarga. Pasti semuanya kalau makan bersama nih dengan keluarga, pasti mungkin kebagian nasi, semuanya kebagian. Lauknya kebagian semuanya. Itu ya. Kecuali yang nggak doyan, mungkin dia nggak akan makan nasi, nggak makan lauk. Gitu ya. Maka pasti pemimpin dalam keluarga itu orang tua, mereka akan memperlakukan rakyatnya atau anak-anaknya itu dengan adil. Ini anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan pengetahuan kalian tentang ideologi Pancasila.
serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan keluarga. Semuanya harus dilakukan dalam keadaan sadar, biar nilai-nilai Pancasila itu nerap dalam kehidupan keluarga. Mulai dari lingkungan keluarga, nanti menyebar kepada lingkungan yang lebih besar, dalam lingkungan sekolah misal. Nanti ketika sekolah punya peraturan, kalian sudah terbiasa di rumah, itu sudah nggak canggung lagi menerapkannya di lingkungan sekolah, karena sudah tertanam kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sekolah, atau mungkin dalam kehidupan masyarakat. Itu sudah nggak usah disuruh-suruh lagi gitu ya. Kan yang paling nggak enak itu kalau kita disuruh-suruh terus gitu ya. Kesadaran itu muncul ketika ada peraturan kita lakukan, bukan ada peraturan kemudian kita nunggu-nunggu disuruh-suruh. Nah ini, kalau menunggu-nunggu disuruh-suruh itu artinya kesadaran kita itu masih kecil. Ayo di akhir pertemuan kita bangkitkan kesadaran kita tentang nilai-nilai Pancasila ya, yang harus kita terapkan minimal pertama kali dasarnya di kehidupan keluarga, dan insya Allah itu nanti akan jadi cerminan dalam kehidupan di sekolah kita, di kehidupan masyarakat, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya dihaturkan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita pada hari ini. Bapak tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.